Hai orang baik, apa kabar kalian? Semoga kalian diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Amin. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini dan selamat datang di channel Om Botak. Bicara soal urban legend atau kisah mistis yang banyak beredar di masyarakat, kadang membuat kita penasaran akan ceritanya. Walau kadang cerita tersebut dipertanyakan akan keasliannya, apakah real atau sekedar hoax belaka. Seperti cerita urban legend yang satu ini, di mana cerita ini dipercaya dan berkembang di masyarakat sekitar di daerah Kendal, Jawa Tengah. Di kota Kendal ada satu makam yang sangat dikeramatkan oleh warganya. Makam itu bernama Makam Kemangi. Makam Kemangi ini berada di desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Menurut cerita yang dipercaya oleh masyarakat Kendal, konon makam ini adalah makam para petinggi militer di zaman Kerajaan Mataram. Para petinggi tersebut pernah berjasa dalam melawan penjajah Belanda. Pada waktu itu, mereka berjuang mengusir para penjajah bersama dengan Mbau Rekso, Bupati Kendal yang pertama pada waktu itu. Namun, mereka kalah dan gugur dalam medan perang, dan mereka dimakamkan di pemakaman Kemangi ini. Selain itu, masyarakat Kendal percaya bahwa di sekitar makam tersebut terdapat kerajaan jin gaib yang sangat besar dan modern peradabannya. Ya, mirip kota Selanjana lah peradabannya. Ada satu cerita yang sempat menghebohkan warga sekitar desa Jungsemi kala itu, di mana ceritanya ada kisah pernikahan di kerajaan gaib tersebut yang terungkap dari seorang ibu rumah tangga yang waktu itu dimintai tolong untuk rewang di acara hajatan itu. Om jelasin dikit ya, apa itu arti rewang. Rewang adalah tradisi masyarakat Jawa, di mana orang membantu menyumbangkan tenaga dan kebutuhan hajatan semampunya bagi tetangga yang punya hajat, nikahan, atau acara lain, untuk memasak dan menyiapkan pesta adat atau jamuan makam pernikahan untuk para tamu yang datang. Nah, ceritanya ada sebuah keluarga yang tinggal di desa Jungsemi. Keluarga itu terdiri dari bapak, simbok, dan anaknya yang bernama Umi. Simbok ini seorang ibu yang pintar masak. Apapun yang simbok masak pasti rasanya enak. Karena hal tersebut, simbok sering diminta bantuan para tetangga yang punya hajat untuk membantu memasak untuk para tamu. Suatu hari, rumah mereka kedatangan tamu asing dari desa seberang. Tamu itu meminta tolong ke simbok untuk membantu memasak di acara hajatan pernikahan putrinya. Karena baru bertemu pertama kali dan mereka tidak saling kenal, simbok menanyakan alamat rumah tamu tersebut agar nanti tidak salah alamat. Namun, tamu itu bilang ke simbok, "Mengke kula petuk mawon, Bu. Mboten sak repot-repot." Simbok pun cuman mengangguk sambil bilang, "Oh, nggih pun, Bu. Mengke kula teng griya mawon nggih jemputane." Setelah urusan selesai, tamu itu pun pamit untuk pulang. Beberapa hari kemudian, menjelang pernikahan tiba, simbok yang akan rewang dijemput oleh seseorang yang merupakan utusan dari tamu yang beberapa hari kemarin datang ke rumah. Orang itu menjemput simbok menggunakan delman atau dokar. Seketika itu, simbok siap-siap membawa beberapa potong pakaian dan keperluan lain, lalu dimasukkanlah ke tas dan siap berangkat. Sebelumnya, simbok pamit ke bapak kalau akan rewang selama 3 hari ke desa seberang dan bilang ke Umi kalau selama 3 hari, Umi harus membantu bapak untuk memasak. Lalu, berangkatlah simbok naik delman itu menuju ke rumah orang yang punya hajat. Selama perjalanan, tidak ada hal aneh yang terjadi. Ketika sampai di tujuan, simbok merasa sangat terpukau akan kemegahan rumah si tamu tersebut. Rumah itu terlihat sangat besar dengan halaman yang sangat luas yang sudah dihiasi oleh ornamen pernikahan. Simbok lalu disambut tuan rumah yang tak lain tamu yang datang ke rumah beberapa waktu yang lalu, dan langsung menuju ke dapur di mana simbok akan memasak dan menyiapkan hidangan untuk tamunya besok harinya. Di dapur sudah banyak ibu-ibu lain yang sedang sibuk mempersiapkan aneka hidangan. Setelah melakukan pendekatan bersama ibu-ibu yang lain, simbok lantas menjalankan tugasnya sebagai rewang dengan memasak masakan khas tradisional Jawa. Singkat cerita, hari pun berlalu. Keesokan paginya, simbok melanjutkan pekerjaan sebagai rewang dengan normal tanpa ada merasakan keganjilan sedikit pun. Di hari kedua, acara pernikahan tersebut masih nampak ramai. Sanak keluarga dan kerabat yang datang bergantian. Simbok sangat sibuk hari itu untuk menyiapkan beberapa hidangan. Akhirnya, setelah 3 hari, simbok menyelesaikan tugasnya sebagai rewang di sore harinya. Lalu dirinya berpamitan kepada keluarga-keluarga mempelai. Kemudian tuan rumah memberikan uang sebagai rasa terima kasih atas bantuan rewangnya dan beberapa hidangan dan jajanan untuk orang di rumah. Simbok lalu diantar pulang oleh delman yang telah disiapkan oleh keluarga tuan rumah. Tak ada kejanggalan ataupun keanehan yang terbesit dalam pikirannya, hingga akhirnya dirinya sampai di rumah dan mengucapkan terima kasih kepada sang supir delman. Ketika memasuki rumah, Umi dan bapak justru kaget karena melihat simbok yang telah kembali. Sambil menangis haru, si Umi bertanya,
Simbok ki ning ndi wae to? Kok rewang sampai 3 sasi ora mulih? Ternyata yang dialami Bapak dan Umi selama Simbok pergi bukan 3 hari, namun 3 bulan Simbok rewangnya. Ini rewang atau training kerja ya sebenarnya. Bapak dan Umi bersyukur karena Simbok bisa kembali dengan selamat sambil memeluk Simbok dengan tangisan air mata. Simbok justru bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya. Padahal dia hanya melaksanakan rewang selama 3 hari. Ketika itu, Bapak pergi ke dapur dan kembali dengan membawa segelas air putih dan menyuruh Simbok meminumnya untuk menenangkan pikirannya terlebih dahulu. Setelah Simbok tenang, mereka mendengar penjelasan mengenai hal yang telah dialami Simbok selama 3 bulan tersebut. Simbok pun menjelaskan secara rinci bahwa dirinya hanya menghadiri rewang selama 3 hari di Kemangi. Mendengar penjelasan tersebut, Umi dan Bapak merasa aneh dan bingung terheran-heran karena di Kemangi tidak ada pemukiman, melainkan itu hanya kuburan. Karena penasaran, mereka pun pergi dan mengecek ke lokasi di makam Kemangi. Apakah benar ada sebuah desa di sana? Namun, setelah sampai di lokasi, yang mereka temukan di sana hanyalah sebuah pemakaman dan kuburan yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Nah, itulah cerita urban legend dari makam Kemangi yang berada di kota Kendal. Sebenarnya masih banyak cerita mistis lain yang dipercaya di masyarakat desa Jungsemi terkait makam tersebut. Mungkin di video lain akan Om bahas. Demikian video kali ini mengenai makam Kemangi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.